Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Fatmawati akan mempresentasikan tentang inovasi pengendali sampah di Kota Madiun. Kota Madiun merupakan salah satu kota berkembang yang menjadi pusat perekonomian Provinsi Jawa Timur bagian barat dengan memiliki 3 kecamatan dan jumlah penduduk sebesar 210.331 jiwa. Saat ini, isu prioritas lingkungan hidup di daerah Kota Madiun salah satunya adalah permasalahan sampah. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan manusia pada aktivitas sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah menurut UU 18 tahun 2008 dijelaskan bahwa pengelolaannya 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang merupakan dasar penanganan yang digunakan untuk mengurangi timbulan sampah. Saat ini, di Kota Madiun menghasilkan sampah sejumlah 100 ton per hari, bahkan saat hari libur bisa mencapai 115 ton per hari. Dasar hukum pengelolaan sampah diantaranya UU nomor 18 tahun 2008, PP nomor 81 tahun 2011, Permen LHRI 13 tahun 2012, dan Perda Kota Madiun nomor 20 tahun 2011. Dampak yang ditimbulkan apabila sampah tidak ditangani dengan baik terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kesehatan, seperti sampah dapat memberikan tempat tinggal bagi vektor penyakit, tikus, cacing, jamur, dan lain-lain. Kedua, aspek lingkungan, seperti sampah dapat mengganggu estetika atau keindahan dan kenyamanan sebagian besar masyarakat. Membuang sampah secara sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir. Kemudian yang ketiga, aspek masyarakat. Seperti dalam hal sosial masyarakat, pengelolaan sampah yang kurang baik dapat mencerminkan status keadaan sosial masyarakat, serta keadaan lingkungan yang kurang estetika itu akan menurunkan keinginan wisatawan untuk datang berkunjung. Sebagai wilayah yang memiliki potensi peningkatan penduduk, Kota Madiun berpeluang meningkatkan timbulan sampah, sehingga perlu fasilitas pelayanan yang memadai di Kota Madiun, seperti TPA atau tempat pembuangan akhir. TPA di Kota Madiun dimiliki 1 TPA dengan luas 6,4 hektar dan terletak di Kecamatan Mangunharjo, yaitu TPA Winongo. Dengan sistem pengelolaan sampah menggunakan sistem controlled landfill terasering. Di TPA Winongo sendiri memiliki beberapa zona, diantaranya zona aktif, zona pasif, dan zona penyangga. Zona aktif diperuntukkan untuk mengelola sampah, zona pasif diperuntukkan untuk lokasi pembuangan sampah, dan zona penyangga yang ditanami pepohonan untuk keseimbangan ekosistem di TPA. Sampah sebenarnya perlu penanganan yang baik, dalam arti diperlakukan dengan benar, bukan hanya dibuang begitu saja. Nah, saat ini sistem penanganan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sampah di depan rumah, yang kemudian diambil oleh petugas pengumpul sampah untuk dibuang ke TPS. Sampah di TPS kemudian diangkut oleh armada pengangkutan dan dibawa ke TPA. Nah, namun fasilitas ini berpotensi mendatangkan masalah pada lingkungan, terutama dari air lindi, yang dapat mencemari air tanah serta menimbulkan bau dan lalat yang mengganggu, karena biasanya sarana ini tidak disiapkan dan tidak dioperasikan dengan baik. Selain pengelolaan sampah yang digunakan adalah kumpul, angkut, dan buang, berpotensi mendatangkan masalah. Masalah lain juga ditimbulkan pada volume sampah yang dihasilkan oleh warga Madiun yang setiap tahunnya terus meningkat.
Nah, saat ini dari 110 ton sampah yang masuk ke TPA setiap harinya didominasi oleh sampah rumah tangga. Selain sampah organik, sampah plastik juga terpantau cukup banyak. Ini yang menjadi permasalahan karena sampah plastik sulit diurai. Beberapa inovasi diciptakan untuk mengurangi tingkat pembuangan ke TPS, diantaranya yang pertama ada bank sampah. Saat ini ada 82 bank sampah di Kota Madiun yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah diuraikan untuk dapat disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari bahan daur ulang. Kemudian yang kedua ada biomed. Tumpukan sampah sering menyebabkan bau tak sedap dan lalat. Dengan penggunaan biomed ini dapat menghilangkan bau dan mengurangi lalat di sekitar sampah, sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat jika dibiarkan di TPA lama-lama. Yang ketiga ada gas metan yang merupakan salah satu bahan bakar alternatif dan penguraian dari sampah organik. Saat ini ada kurang lebih 200 KK di sekitar TPA telah mendapatkan aliran gas metan untuk kebutuhan memasak secara gratis. Nantinya hal ini juga akan dirasakan manfaatnya sampai ke masyarakat secara luas. Yang keempat ada sauna. Sauna tersebut berasal dari gas metan juga yang bisa dimanfaatkan untuk relaksasi para pekerja di TPA dan juga dapat digunakan untuk masyarakat Kota Madiun pada umumnya. Terakhir, inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Madiun adalah pirolisis yang bermanfaat untuk mengurangi keberadaan sampah plastik yang saat ini jadi momok, diubah menjadi bahan bakar minyak. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.